Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel UpInfo. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Penyidik Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat sudah menetapkan bahwa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel adalah pria muda berusia sekitar 30 tahun. Anak muda tersebut memiliki ciri-ciri, berambut hitam, kulit putih bersih, mata sipit, hidung lurus, dan memiliki dagu yang lancip dan saat melakukan aksinya memakai baju kotak-kotak gelap. Gambaran itu disebutkan secara detail oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto saat merilis sketsa pelaku pada tanggal 29 Desember tahun 2021 lalu. Dengan dirilisnya sketsa disertai data ciri-ciri terduga pelaku, menurut analisa Anjas di Thailand pada kanal YouTube Anjas di Thailand tanggal 4 Januari tahun 2021, telah menghapus dugaan yang sebelumnya muncul bahwa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang tidak muda lagi, bahkan ada yang menyebut pelakunya perempuan juga. Selain itu, dengan dirilisnya sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang oleh Polda Jabar, menurut Anjas di Thailand juga mampu menepis dugaan bahwa kasus ini adalah domestik bersifat keluarga. Kita tahu, umumnya pembunuhan itu terjadi karena dilatar belakangi 3 motif. Pertama asmara, kedua harta dan ketiga permasalahan sosial, kata Anjas di Thailand. Menyinggung masalah asmara, Anjas di Thailand menuturkan, selama ini yang terblow up dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang hanya soal asmara antara Yosef dengan Mimin sebagai istri mudanya. Sering terlupakan bahwa yang namanya asmara itu bisa juga terjadi pada almarhumah Amel dan almarhumah Tuti. Misalnya ada yang naksir, ada dugaan karena sakit hati, kata Anjas di Thailand. Sebagaimana diketahui, tutur Anjas di Thailand, Amel itu sudah punya pacar yaitu Diki. Dan Diki itu adalah pacar terakhir Amel sebelum ia meninggal pada peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang. Anjas di Thailand mengatakan, masalah asmara dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tidak melulu berbicara mengenai Mimin dan Tuti. Tapi juga perlu membicarakan asmaranya Amel. Apakah ada pemuda di luar sana yang naksir sama Amel yang berniat melamar tapi ditolak atau tidak disetujui oleh Ibu Tuti, kata Anjas di Thailand. Anjas di Thailand memberikan alasan kenapa soal asmara Amel perlu juga dibahas. Masalahnya, Yosef dan Mimin istri mudanya sudah diperiksa belasan kali oleh penyidik namun seperti menemui jalan buntu. Tidak hanya itu, terhadap Yosef dan Mimin bahkan sudah dilakukan tes kebohongan. Namun hasilnya hingga saat ini tim penyidik Polda Jabar belum percaya diri untuk menentukan siapa tersangkanya. Mengapa masalah asmara perlu mendapat perhatian lebih dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang? Anjas di Thailand punya argumen begini. Pertama, kecil kemungkinannya jika pembunuhan itu terjadi karena soal harta, dalam hal ini perampokan. Di rumah TKP ada uang kontan 30 juta rupiah masih utuh tidak diambil pelaku. Kemudian masalah sosial karena konflik keluarga juga perlu digali lebih dalam lagi. Secara hubungan darah antara Yosef dan Yoris memang merupakan ayah dan anak. Namun sejak awal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang muncul, ada konflik terbuka adu statement yang saling menyudutkan antara kubu Yosef dengan Yoris. Muncul pertanyaan, kenapa di akhir Desember tahun 2021 lalu mereka memutuskan untuk islah dan menjadi satu kubu? Apakah selama ini Yoris merasa terbawa emosional saja? Atau sekarang Yoris sudah punya penilaian pribadi? Mana yang menurut dia kira-kira dia salah langkah mana yang menurut dia harus diperbaiki. Jadi kita harus menghargai proses itu, kata Anjas di Thailand. Dengan bersatunya Yosef dan Yoris, menurut Anjas, tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Bukan berarti kini Danu menjadi satu-satunya saksi paling patut dicurigai sebagai pelakunya. Apalagi penyidik Polda Jabar belum menentukan siapa tersangkanya. Yang penting kata Anjas di Thailand jangan sampai di kasus ini ada kambing hitam, ada orang yang benar-benar tidak terlibat, tidak menjadi bagian orang yang mengetahui dan orang yang membantu malah justru dipersalahkan. Tapi bagi yang benar-benar sebagai tersangka dengan kategori berbeda misalnya sebagai dalang atau otak, yang membantu dan yang mengetahui, menurut Anjas di Thailand pasti akan mendapat hukuman setimpal yang maksimal. Bagaimana ending dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang? Kita tunggu pengumuman resmi dari kepolisian, yang ditargetkan Kapolda Jabar Irjen Suntana akan tuntas di awal tahun 2022 ini. Akankah terrealisasi? Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.